Hai hai para sadulur barai dimanapun kalian berada, para pecinta kasur alias kaum rebahan. Kembali lagi bersama alur gue 13 yang pastinya gak ada duanya. Kali ini alur gue 13 akan membawakan cerita serial televisi drama kriminal Britania Raya yang dibuat oleh Stephen Knight. Berlatar di Birmingham, di negara Ratu Elizabeth berada. Film menceritakan tentang keluarga mafia Shelby setelah berlangsungnya Perang Dunia I. Daripada banyak cincong, mending langsung saja kita simak ceritanya. Di awal cerita, diperlihatkan ada perempuan Chinese yang sedang menggendong bayi. Dan dilihatkan pula seseorang laki-laki yang menunggangi kudanya berjalan di sebuah gang. Saat laki-laki ini lewat, orang-orang pun bersembunyi ketakutan. Dan diperlihatkan kembali dengan perempuan Chinese tadi. Ternyata perempuan itu adalah seorang mbah dukun. Inilah tokoh utamanya, Thomas Shelby. Kuda itu pun dengan segenggam serbuk merah mbah dukun mulai meniupkan serbuk itu setelah komat kamit, lalu baca mantra dan kemudian disembur. Lalu Thomas pun pergi meninggalkan tempat itu dan menyuruh agar memasang taruhan ke kuda itu yang bernama Monaghan Joy yang akan berlomba di pacuan kuda. Lalu pengeksploitasi keluarga mafia Shelby pun dimulai. Latar cerita bermula di Birmingham tahun 1919. Setelah ritual kudanya, Thomas pun kembali ke rumahnya dan terlihat ada anak kecil bernama Finn. Finn ini adiknya Thomas. Dan rumah itu pun bersambung dengan ruangan bisnis ilegal judi pacuan kuda keluarga Shelby. Diperlihatkan kembali babangnya Thomas yang bernama Arthur Shelby yang ingin menyeburnya seperti mbah dukun tadi. Arthur yang tidak suka Thomas memiliki hubungan dengan orang Chinese karena itu akan menimbulkan masalah dengan Billy Kimbers yang seorang pebisnis pacuan kuda legal. Scene berganti dengan diperlihatkan seseorang pria yang sedang menangani kasus perampokan senjata BSA. Dan data-data itu menunjukkan bahwa Arthur Shelby yang merupakan geng Peaky Blinders dan Thomas Shelby sebagai tersangkanya. Begitupun dengan seseorang bernama Freddie Thorne yang merupakan pemimpin kaum komunis di Bolshevik yang ingin ditangkap. Lalu Thomas yang diperlihatkan memasuki sebuah bar dan bertemu Freddie, yang ternyata Thomas dan Freddie adalah teman masa kecil. Tiba-tiba datanglah seseorang yang mengamuk di bar itu yang bernama Danny. Danny ini adalah teman seperjuangan Thomas waktu perang di Prancis dan Thomas pun berhasil menenangkan Danny. Setelah itu terlihat pula perempuan yang sedang memarahi laki-laki yang bernama John Shelby. Ini merupakan adiknya Thomas dan perempuan itu merupakan bibinya Thomas yang bernama Polly. Lalu diperlihatkan kembali keluarga Shelby yang sedang berkumpul membahas tentang seseorang yang di kereta tadi. Ternyata dia adalah seorang kepala polisi yang dikirim untuk menangkap komunis. Tanpa sepengetahuan mereka, kepala polisi itu ingin menangkap mereka juga karena Thomas sudah merampok senjata BSA. Lalu Polly dan Thomas terlihat di gereja, yang mana Polly menanyai tentang perampokan senjata BSA yang dilakukan Thomas. Faktanya bahwa itu bukan perampokan melainkan keteledoran bawahan Thomas yang mengambil peti berisikan senjata-senjata BSA. Dan Polly menyarankan agar membuang senjata-senjata itu, tapi Thomas menolaknya sebelum bulan purnama. Kemudian terlihat Freddie sedang bertemu dengan perempuan, yang faktanya perempuan itu adalah Aida Shelby. Dan mereka memiliki hubungan asmara secara tidak langsung. Mereka memiliki masalah karena Thomas tidak merestui hubungan mereka dengan Freddie yang seorang komunis bahkan pemimpinnya. Karena saat di pertemuan keluarga Shelby diketahui bahwa kepala polisi itu datang untuk menangkap komunis. Otomatis itu akan menjadi masalah bagi keluarga Shelby. Scene pun berganti dengan diperlihatkan seorang perempuan Irlandia yang ingin menjadi pelayan di bar itu. Tapi pemilik bar itu menolaknya karena dia adalah seorang perempuan dan cantik parasnya.
Tapi perempuan itu meyakinkan dengan suaranya dan mulai bernyanyi. Akhirnya pemilik itu memperkerjakan perempuan itu. Lalu diperlihatkan kembali dengan kepala polisi yang dikirim ke Smallhead sedang memarahi bawahannya dan mengenalkan anggota polisi baru. Kemudian diperlihatkan kembali dengan Arthur bersama AWW di bioskop Alur Gue 13. Tiba-tiba ditangkap oleh polisi dan dibawalah Arthur ke hadapan Inspektur Campbell dan mulai diinterogasi olehnya menanyai perihal perampokan senjata BSA. Walaupun babak belur, Arthur tetap tidak menjawab karena Arthur tidak mengetahuinya sama sekali dan Inspektur Campbell pun melepaskannya. Kemudian diperlihatkan pelayan baru bar itu yang bernama Grace dan Thomas pun memesan minumannya kepada Grace. Lalu Grace pun diperingatkan oleh pemilik bar itu agar tidak berurusan dengan Thomas Shelby. Dan terlihat pula Arthur yang sedang diobati oleh Aida dan Polly. Dan Thomas pun datang. Arthur pun mengatakan bahwa Inspektur Campbell dikirim oleh Tuan Churchill untuk menangkap yang merampok senjata BSA. Dan Inspektur Campbell menawarkan untuk bekerja sama dengannya. Scene pun berganti dengan Danny yang mulai gelisah kembali dan tidak sengaja membunuh seorang laki-laki Italia. Kedua saudara itu melihat Danny yang membunuh saudaranya. Kemudian di tempat lain terlihat Tuan Churchill dan Campbell sedang membahas soal perampokan senjata itu dan menyarankan agar Campbell berhati-hati karena di Inggris berbeda dengan tugasannya di Belfast, yang mana kalau di Inggris jika ada mayat yang mengapung di sungai akan segera muncul di koran. Malam harinya, Thomas menemui Paman Charlie dan membahas soal menyembunyikan senjata itu. Besoknya diperlihatkan Grace dengan Inspektur Campbell. Faktanya bahwa Grace merupakan mata-mata Campbell. Dan di sini, geng Peaky Blinders itu dipimpin oleh Thomas, bukan Arthur. Di sisi lain, orang Italia yang saudaranya dibunuh menyuruh Thomas untuk membunuh Danny. Dan Thomas pun kembali ke kantornya. Dan Arthur memarahi Thomas karena sudah menyarankan agar orang-orang bertaruh dengan kudanya bernama Monaghan Choi. Tapi Thomas mempunyai maksud lain, yaitu saat 3 kali kuda itu menang berturut-turut Arthur, setelahnya kuda itu akan sengaja dikalahkan dan untung besar. Malam harinya diperlihatkan dengan Paman Charlie yang membawa jasad Danny, dan ternyata Danny tidak meninggoy, melainkan itu rencana Thomas agar Danny bisa memata-matai urusannya di London. Lalu diperlihatkan kembali dengan Polly yang menanyai pemindah senjata itu, dan Thomas pun sudah memindahkan senjata itu. Kemudian episode 1 pun bersambung.